Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semua sehat. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh. Pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan. Dengan semangat ya, oke? Teman-teman sekolah minggu, lama ya kita tidak ketemu di gereja. Kalau begitu kita tetap bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan selalu ada dan memberikan kita kesempatan beribadah online. Mari kita menyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, dan kiranya Engkau membuat kami bisa menjadi anak yang percaya kepada Tuhan dan taat. Ya, amin. Hai teman-teman, tema kita hari ini, ayo kita taat. Menurut kalian, apakah taat itu sulit atau mudah? Kalau buat Theo sih nanti ayo kita sama-sama belajar untuk taat ya. Ada lagunya loh. Susahnya aku taat, lebih mudah aku taat. Susahnya ku mengatur, lebih mudah aku mengatur. Yang menyenangkan Tuhan, taat melihat wajah Tuhan Susahnya aku taat, mudah aku taat. Susahnya ku mengatur, mudah aku mengatur. Yang mana yang menyenangkan Tuhan, taat aku wajah Tuhan Susahnya aku taat, lebih mudah aku taat. Susahnya ku mengatur, lebih mudah aku diatur. Yang mana yang menyenangkan Tuhan, taat wajah Tuhan wajah Tuhan wajah Tuhan dan kita taat. Teman-teman, walau taat itu susah, kita tetap harus taat kepada orang tua dan Tuhan Yesus. Ada lagunya loh. Mari nyanyikan bersama. Taat, taat, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, taat, taat.
Tuhan senantiasa, Tuhan Yesus akan tersenyum. Saatnya teman-teman untuk dengar firman Tuhan yang akan membantu kita untuk taat. Kita akan mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu sebagai hamba. Nah, anak-anak, wah, tadi Ibu lihat anak-anak memuji nama Tuhan dengan semangat. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami sehingga kami boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Mengapa Hal Memberi Penting, yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Ibu akan bacakan ya, anak-anak menyimak dari rumah. Oke. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, itu pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Apakah kalian pernah diberi sesuatu oleh papa mama atau oleh ibu dan ayah? Nah, diberi apa ya kira-kira? Mungkin diberi hadiah waktu ulang tahun ya, terus diberi uang karena nilainya bagus. Wah, pasti kalian sangat senang sekali ya. Apalagi dalam bentuk uang. Kadang kalian menghitung berapa ya uangku yang sudah diberi oleh orang tua. Misalnya minggu ini
dikasih uang 5.000, minggu depan dikasih lagi 5.000. Dikumpulkan sampai banyak. Ketika kalian menghitung, wah, uangku sudah jadi banyak. Nah, ketika kalian mendapatkan itu, pasti merasa senang. Nah, orang tua dapat dari mana yuk uang yang dikasih ke kalian? Pasti orang tua itu bekerja keras ya, mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Selain untuk anak-anaknya, selain untuk keluarga, ternyata uang yang didapat dari kerja itu untuk membayar sesuatu, yaitu biasanya untuk membayar listrik, ya, bayar air, bahkan bayar pajak. Nah, itu. Nah, jadi dibagi-bagi seperti itu. Nah, anak-anak, kita mau belajar bersama ketika kita menerima pemberian dari orang tua berupa uang. Orang tua sudah bekerja keras ya, tapi kita mau belajar menghemat uang kita dengan cara bagaimana? Ya, sebagian kita tabung, sebagian kita mau belajar untuk memberi kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya ya memberinya? Tadi kita sudah baca di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Memberinya harus bagaimana? Nah, kita akan mau lihat sebentar cerita tentang persembahan yang Tuhan inginkan. Persembahan yang bagaimana? Silakan anak-anak saksikan ya. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 12 ayat 41 sampai 44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di Bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan cerita ya. Cerita persembahan janda yang miskin.
ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah, wah, dilihatnya banyak orang yang memberikan persembahan, memasukkan di kotak persembahan ya. Nah, di situ ada orang kaya yang bawa kantong ya, yang berisi uang banyak sekali. Ketika orang kaya ini memasukkan uangnya ke dalam kotak itu, dia sambil tunjukkan, diangkat tinggi-tinggi ya. Supaya apa? Supaya dilihat orang itu loh ya. Aku memberikan persembahan yang banyak. Supaya nanti orang lihat bahwa aku orang yang kaya. Nah, itu. Tetapi selanjutnya giliran seorang janda yang miskin toh ya tadi anak-anak. Dia memasukkan 2 keping uangnya ke dalam kotak persembahan. Dengan malu-malu dia memasukkannya. Di situ Tuhan Yesus memperhatikan ya. Wah, dilihatnya ternyata persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu menurut penilaian Tuhan Yesus itu persembahan yang luar biasa. Karena apa? Janda yang miskin itu memberikan semua yang ada pada miliknya. Cuma 2 keping tadi. Dan janda itu memberikan dengan senang hati, dengan ikhlas. Dia tidak memikirkan, waduh nanti kalau saya kasih persembahan, aku gak punya uang lagi. Itu tidak dipikirkan sama janda yang miskin tadi. Jadi melalui firman Tuhan pagi hari ini, mengajarkan kita untuk kita belajar memberikan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Yaitu persembahan yang ikhlas, penuh sukacita, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, tidak dengan rasa sedih. Wah, sayang nanti tak masukkan. Ya, kan ini uangku sudah tak tabung mulai dari minggu yang lalu. Masa mau tak kasih persembahan? Wah, tidak seperti itu. Ayo kita mau belajar bersama-sama memberikan persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu mau jelaskan sebentar ya untuk kakak-kakak yang madya sama tunas remaja. Persembahan itu ketika kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan ikhlas. Juga ada satu persembahan lagi yang disebut dengan persembahan persepuluhan anak-anak. Nah, itu nanti kakak tunas remaja sudah mulai belajar memikirkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Apa itu? Yaitu 1/10 yang kita punya, kita kasih kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Jadi semua yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita juga harus belajar untuk memberi kepada Tuhan. Ya, oke anak-anak, itu firman Tuhan pagi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu percaya anak-anak semua mau belajar memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur kalau pagi hari ini masih ada firman yang bisa kami dengar dan kami bisa belajar melalui firman ini Tuhan, mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kami juga boleh belajar memberi dengan sukacita, memberi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tetap berkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.